Dengar-dengar kata Abi tadi kita belum pernah ngobrol podcast kayak gini dan ditayangkan ya Bi ya. Jadi ini baru pertama kali, first time Pertama kali di Insan Tama. Jadi peran ayah itu hanya diposisikan sebagai orang yang cari duit. Jadi kalau ngajarin ngaji bukan ayah, itu ibu. Jadi bayangkan kalau anak ya diwarnai oleh karakter ayah dan ibunya, perfecto. Di balik ibu yang bahagia, di balik ibu yang ceria, itu ada jasa ayah. Ada uang belanja Loh, nih. iya loh. Ayah itu paling banyak penderita, Bang. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan ya. Pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Bayangin, Bang. Karena itulah me time. Yang penting itu quality time. Berkualitas. Kalau kamu gak punya waktu untuk anakmu, begitulah nanti anakmu tidak punya waktu untukmu. Abang pernah gak kebayang? Satu waktu ketika kemudian Abi gak ada bersama abang, Abi wafat. Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Tama Channel, ayah bunda semuanya, orang tua dari siswa Insan Tama dan seluruh penonton Insan Tama Channel dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali saya Fatih Alif bisa menemani ayah bunda semuanya mengisi ngobrol di acara podcast Insan Tama, di rubrik podcast Insan Tama. Nah, kali ini teman-teman semuanya, sahabat ayah bunda, kita insya Allah akan membawakan tema. Kita akan ngobrol tentang satu tema yang sangat penting yang belakangan ini jadi hot news ya, yaitu tentang fatherless ya. Kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya rendahnya kehadiran seorang ayah, baik itu fisik maupun psikisnya. Nah, karena kemarin Alif juga sempat baca data nih ya, kalau misalnya Indonesia itu adalah negara ketiga di dunia dengan tingkat fatherless tertinggi. Ini menurut CNN Indonesia. Kemudian menurut data dari WHO, teman-teman semuanya, bahwa pada tahun 2020 setiap tahunnya di seluruh dunia terjadi 200.000 pembunuhan yang pelakunya ini usia 12 sampai 29 tahun. Ya, jadi masih sangat muda. Karenanya apa? Sebab utamanya karena ketidakstabilan mental, karena tidak didampingi orang tua secara penuh. Nah, maka dari itu saya bersama juga dengan Insan Tama menyadari bahwa pentingnya membahas tentang isu fatherless ini. Nah, untuk bintang tamunya, insya Allah kita tidak akan sembarangan untuk memilih. Sekarang saya sudah bersama dengan sosok ayah dan juga dari ayah saya sendiri, Ustadz Fatih Karim. Tapi karena di sini biar lebih santai, kita panggil Abi aja ya. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar kata Abi tadi kita belum pernah ngobrol podcast kayak gini dan ditayangkan ya Bi. Jadi ini baru pertama kali, first time kali di Insan Tama. Alhamdulillah. Spesial banget nih, Bang. Spesial. Nah, tadi kan Bi, Abang udah bacain beberapa data. Yang pertama tadi tentang isu fatherless. Indonesia adalah negara ketiga dengan jumlah fatherless tertinggi di dunia. Kemudian yang jumlah pembunuhan menurut WHO tadi. Apa pendapat Abi tentang data yang Abang bacain tadi Bi? Iya, data itu lahir dari fakta. Ya, data itu lahir dari fakta bahwa benar. Ya, persepsi yang biasanya muncul di ayah bunda di mana-mana bahwa ayah itu kan erat kaitannya dengan cari duit. Jadi kalau apalagi budaya patriarki Indonesia iya, gitu ya, yang jadi, ayah tuh dikotak-kotakan. Abang tahu sendiri kalau namanya bapak ya langsung otak kerjanya apa? Cari duit. Nggak ada ceritanya bapak itu mengasuh, membimbing, mengarahkan. Ini persepsi lama. Terjadilah sekarang, penumpukan itu terjadilah sekarang, dampaknya dahsyat. Peringkat ketiga seluruh dunia itu tinggi. Nah, bahkan dalam sebuah riset dikatakan 9 dari 10 anak perempuan itu bermasalah. Dan ternyata ketika diulik ya, diajak ngobrol lebih dalam, ternyata 9 dari 10 itu mengatakan punya problem
komunikasi dan cinta dari ayahnya. Makanya kalau misalnya kita kenal sebab akibat ya Bi ya. Jadi ada akibat dan ada sebabnya. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada anak yang kurang kasih sayang itu biasanya dia akan lebih jatuh kepada tindakan-tindakan yang nggak terpuji kan Iya. gitu. Nah makanya ketika misalnya kita datang ke satu komunitas gitu, di mana misalnya kita punya track record yang buruk, kita akan dihakimi, wah kamu itu begini, tapi tidak ditanya sebabnya Iya. apa gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya kita kayak tadi Abi ditanya sebabnya, berarti ternyata ada peran orang tua yang sangat penting di situ ya. Iya, jadi kan tadi, jadi peran ayah itu hanya diposisikan sebagai orang yang cari duit. Jadi kalau ngajarin ngaji bukan ayah itu, ibu. Ya, jadi padahal buatnya bareng. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kata Bunda Elirisman buatnya berdua tapi yang ngasuhnya Nah, satu. itu kan. Jadi giliran kemudian ada masalah, ayah lepas tangan. Ya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kenapa fakta-fakta yang tadi data ada itu semuanya karena sebab dari rendahnya perhatian ayah kepada anak. Bahkan pernah ditanya, anak-anak sekolah tuh pernah ditanya, siapakah sosok yang kalian paling rindukan? Semua menjawab ibu. Ya, jarang sekali kita menjawab kangen sama ayah. Gitu. Jarang sekali orang bilang bangga sama ayah. Jarang sekali orang kemudian anak-anak sekarang bilang ada sosok yang tak terlupakan dalam hidup ayah. Jarang sekali. Rata-rata ibu. Nah, dampaknya ternyata ngeri, Bang. Ya, dampaknya itu anak itu jadi salah arah. Karena ayah itu yang memegang arah. Ingat, ayah memegang arah. Ketika ayah absen, maka arah jadi nggak jelas. Oh, makanya ayah menjadi pemimpin di dalam rumah tangga itu ya tadi. Bi. Jadi ayah itu dia yang megang kompas, GPS rumah itu ada di ayah. Anak pertama mau dikemanain, anak kedua ibunya mau dikemanain. Jadi ayah itu sebagai penentu arah. Jadi arah itu ayah. Bayangkan kalau kita naik pesawat, abang mau nggak, bapak, ibu, ayah, bunda mau nggak naik pesawat gratis, tapi nggak jelas arah. Enggak. Tapi bisnis kelas, bang. Ya segitunya pun ya. Walaupun Iya. bisnis kelas, tetap nggak mau. Kenapa? Karena kita semua pengen ada tujuan yang jelas. Nggak ada arahnya. Nah, jadi bayangkan kalau kemudian pesawat aja hidupnya jalannya harus ada arah. Bayangkan kalau anak nggak punya arah, coba. Bayangkan akan seperti apa hidupnya. Maka anak perempuan dia akan menjadikan pacarnya sebagai ayahnya. Iya. Makanya ada pepatah kan yang bilang kayak gini, kalau misalnya ayah itu adalah cinta pertama, terutama bagi anak perempuan anak ya kan. perempuan. Dan bagi anak, ayah itu anak laki-laki, ayah itu patron, model dia. Jadi seperti apa sosok seorang laki-laki itu Nilai-nilai ayahnya. laki-laki. Iya, itu ayah. Nah, itu yang hari ini hilang. Jadi kalau dibilang data fatherless tadi peringkat ketiga benar banget, bahkan jangan-jangan lebih dari itu. Jadi betul fakta itu valid, benar data itu. Jadi kalau dikatakan bagaimana pendapat Abi, ya data itu benar dan secara fakta benar karena Indonesia ini sudah kehilangan pura arahnya. Nah, kenapa? Karena dalam Islam arah itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi rijal itu laki-laki qawwam, penentu arah, dialah fondasi, dialah dinding, dialah pelindung. Hilang, coba bayangkan. Yang rugi bukan cuma anak, Bang. Ibunya juga. Nah, apa tuh dampak Istrinya. buat ibu? Lah iya, karena bayangkan ya, adanya ayah dan ibu itu kepada anak itu akan mewarnai karakter. Ayah itu mewariskan keberanian. Makanya abang ingat nggak cara Abi ngajar abang bagaimana? Ya beda sih, karakter mendidik ibu dan ayah tuh beda ya teman-teman. Iya kan? Ayah mewariskan keberanian. Ayah mewariskan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ayah mewariskan yang namanya apa? Kecepatan berpikir, keputusan. Ayah. Jadi ada warna ayah dalam hidup kita. Dan ibu mewariskan apa? Empati, kelembutan, cinta. Jadi bayangkan kalau anak ya diwarnai oleh karakter ayah dan ibunya, perfecto. Sempurna. Kenapa? Karena dua itu berpadu dalam satu anak. Makanya luar biasa, dia akan jadi pemberani, tapi satu sisi dia empati. Dia akan kemudian bertanggung jawab, tapi satu sisi dia juga punya hati yang lembut. Jadi itu, makanya kemudian Islam meminta untuk ayah dan ibu. Makanya yang kita minta didoakan itu kedua orang tua. Iya, bukan salah satunya. Bukan salah satunya. Karena nggak bisa meninggalkan, udahlah ayah aja. Nggak bisa, ada ibu.
Ada atau ibu aja deh, kan ibu itu surga di telapak kaki ibu. Nggak bisa ibu. Emang ibu seneng dapatnya dari mana? Dapat dari ayah juga. Ayah yang membahagiakan ibu. Nah, kadang-kadang kita lupa Bang dan ayah bunda semuanya. Di balik ibu yang hebat, di balik ibu yang bahagia, di balik ibu yang ceria, itu ada jasa ayah. Ada uang belanja Loh, deh. iya loh. Makanya orang bilang apa? Happy wife, happy life. Iya, iya. Coba lihat Umi Abang. Dia happy Bang. Nah, kalau dia happy, coba lihat. Karyanya. Dia akan bahkan wah fokus dia ngurus anaknya. Ya kan? Jasa siapa? Ayah. Tapi selalu yang diingat ibu. Lupa. Ayah itu paling banyak penderita Bang. Ayah itu yang cari nafkah. Ayah itu waduh ya Allah 17P. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan ya. Pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Bayangin Bang. Ya. Tapi nggak pernah orang kemudian bilang bahwa oh ini jasanya ayah. Ayah itu jasanya dalam hidup kita besar. Sekalipun nggak ditunjukkan kepada anaknya. Nah, tapi ini gimana Bi? Isu faderasi ini kan mungkin ayahnya sibuk cari uang di luar dan sementara nggak ikut ngasuh di rumah gitu. Nah, apakah itu tentang gengsi seorang ayah karena mungkin tipenya beda dengan Ya. ibu atau gimana itu Bi? Ya. Menurut Abi dari seorang Ya, jadi sebenarnya kalau gengsi mungkin ada karena ayah masa sih ngurusin anak gitu ya, ayah masa sih gendongin anak, ayah masa sih nyulangin anak. Nah itu persepsi yang keliru. Abang tahu nggak? Yang beliin susu, ya, yang beliin ya tempat pipis abang, popo abang itu Abi. Abi yang tahu brandnya apa, ukurannya apa. Jadi nggak gengsi. Kenapa? Karena Abi merasa sayang sama anak. Bahkan abang keluar pertama kali itu yang mengazan itu Abi. Jadi nggak harusnya gengsi. Bahkan abang itu ya ibarat tidurnya itu sama Abi setiap saat. Ya kan? Abang nggak bisa tidur kalau nggak dapat dalam pelukan Abi. Coba. Nah itu kenapa kita bangun? Karena sejak awal kita ingin bahwa merubah persepsi. Ayah pencari nafkah saja. Tapi cinta gak akan pernah dapat dari ayah. Nah, itu yang harus diubah itu Itu tadi. diubah. Jadi bukan gengsi, gak boleh gengsi. Orang ini anak kita. Apalagi bagi seorang laki-laki, Abi nih. Abang itu anak laki-laki pertama. Doa Abi itu. Apa doa Abi? Ya Allah anugerahkan anak pertama kami laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena dia yang akan menjaga adik-adiknya. Dia yang akan menjaga ibunya. Dia yang akan menjaga neneknya. Dia yang akan menjaga istrinya. Makanya karakter ayah itu harus kuat kepada anak laki-laki pertama. Makanya gak usah heran kalau para sultan, Muhammad Al-Fatih, itu ayahnya sangat-sangat concern untuk mendidik Fatih itu menjadi sosok yang hebat. Makanya abang Abi kasih nama Muhammad Fatih Alif. Nah jadi karakter anak laki-laki itu ada pada anak laki-laki nomor 1. Makanya nggak bisa anak laki-laki baperan, cengeng, ya, mental stroberi, gampang rapuh, gampang nyerah. Tahu mental kardus? Pernah Tahu, lihat? iya, Pernah iya, lihat kardus? iya. Kelihatannya Itu keren ya. sebutan untuk orang yang mentalnya lemah itu. Bi. Kelihatannya keren ya. Iya. Coba siram air, langsung melingkup. Anak laki-laki nggak boleh. Nah pertanyaannya, dapat karakter dari mana itu? Ayah. Jadi ayah itu fungsinya bukan cuma cari nafkah. Cari nafkah itu cuma sebagian kecil tugas ayah. Berarti sebenarnya tugas Mengajarkan ayah visi. lebih banyak daripada tugas ibu ya. Banyak, bahkan abang dan ayah bunda perhatikan di dalam Quran. 14 kali Quran itu mengabadikan, lebih kurang 14 kali ayah dengan anak. Dibandingkan ibu dengan anak cuma 2. Contoh, lihat bagaimana kemudian Nabi Yusuf dengan Yakub. Ya, Bagaimana Nuh dengan anaknya. Ibrahim dengan Ismail. Bagaimana Nabi Adam dengan Habil Qabil. Itu semuanya diskusi ayah anak. Luqman bahkan sampai diabadikan oleh Allah secara khusus menjadi nama surah. Kenapa? Karena betapa pentingnya sentral ayah kepada anaknya. Ya kan? Kenapa? Loh, kan Luqman yang mewasiatkan birrul walidain. Ya kan? Jangan berbuat kasar sama ayah, sama ibu, berbuat yang baik sama ayah, sama ibu, bahkan mengatakan saja nggak boleh. Itu kan diabadikan oleh Quran. Jadi ayah itu ya diskusinya sama anak harus lebih banyak.
dibandingkan ibu sama anak. Dan itu yang hari ini hilang. Jadi beneran itu fatherless, itu benar. Ya. Nah, kalau misalnya tadi dilihat dari sisi anak laki-laki pertama gitu, dengan posisi abang, dengan adanya sosok Umi dan Abi, dibandingkan nih sekarang kita dengan posisi yang sama, Abi anak laki-laki pertama, dengan sosok orang tua yang broken home gitu. Abang kan berarti juga punya kakek nenek yang broken home. Iya. Nah, itu apa sebenarnya efek besarnya ke Abi sekarang sama ke dulu Iya. pas awal-awal? Dalam Gimana? istilah psikolog itu disebut ada luka pengasuhan bagi anak-anak yang broken home, ya kan? Abi merasakan ya, ayah dan ibu ya atau kakek dan nenek abang itu pisahnya mereka sejak Abi SD kelas 6. Ya Nah, kan? apalagi di usia yang masih muda Di banget. usia sangat muda. Nah, sebenarnya ini berbahaya. Dari sisi apa? Dari sisi mental. Karena akan kena mental, orang bilang sekarang. Pasti kena mental karena ayah ibu yang harusnya jadi sosok pisah. Tapi alhamdulillah petunjuk Allah ada ayah sambung, dalam artian apa? Ayah angkat, ya ini uwa. Yang dipilih oleh bapak, dipilih oleh ibu, disepakati, yang merupakan sosok yang ngayom, namanya Pak Eman, kakek Eman. Abang masih ingat, dia yang mengayomi, bahkan juga nenek juga mengayomi, sehingga apa? Sehingga dipadu dengan doa, diajarkan juga karakter kepemimpinan oleh ayah, dalam tanda kutip sambung tadi, itu terobati semuanya. Tapi apa rasanya beda, Bi? Antara ayah sambung dengan ayah kandung tuh gimana? Pasti beda. Tapi gini Bang, ada yang namanya anak biologis. Tapi ada juga anak ideologis. Anak sosiologis gitu. Iya, kalau anak ideologis dia justru akan punya pandangan hidup. Karena biologis belum tentu ideologis. Tapi ideologis bisa lebih hebat walaupun tidak biologis. Contoh, sekarang Abi bangun pesantren Cinta Quran Center. Ada anak-anak ideologis di sana. Kenapa? Ada 200 santri. Yang Abi didik abang itu anak biologis dan ideologis. Mereka ideologis meskipun tidak biologis. Nah, ini yang namanya apa? Ini yang namanya tempaan pendidikan. Jadi tidak harus kemudian ayah kandung itu membina anak kandung. Kadang-kadang dititipkan kepada guru. Itulah yang dilakukan oleh ayah Sultan Muhammad Al-Fatih kepada Al-Fatih kan. Kan Tapi Sultan. apa itu jadi pembenaran juga, Bi? Karena banyak sekarang pembenaran. Misalnya, yaudah ayah sibuk cari nafkah. Titip gitu. aja gitu. Ya, titip aja gitu. Ya. Misalnya di pesantren di mana gitu. Kalau itu gimana? Jadi pembenaran itu tuh. namanya lepas tanggung jawab. Beda. Kalau lepas tanggung jawab hasilnya juga pasti beda. Tapi kalau orang yang kemudian lepas tanggung jawab tapi mitra, jadi guru sekolah itu mitra. Ayah sambung tadi itu mitra. Sebenarnya karakter asli tetap di ayah. Tetap. Contoh pesan-pesan visi itu kan pesan dari ayahnya. Ayahnya Muhammad Al-Fatih. Ketika menanamkan visi bahwa dia sang penakluk Konstantinopel itu di ayah. Tapi ayah dibantu oleh guru. Disitulah letak pentingnya guru. Sekolah. Ya. Nah, jadi bukan main titip-titip begitu. Itu namanya lepas tanggung Berarti jawab. nggak jadi pembenaran juga ya sebenarnya. Iya, Ya? itu mah cari dalih namanya, bukan dalil. Ya, beda Bang. Oke. Nah, gitu. Hmm. Nah, berarti Abi kan merasakan ada luka pengasuhan. Nah, sebenarnya efeknya tadi itu, Bi. Efeknya ke Abi sendiri apa? Ya ada efeknya. Efeknya adalah kita merasa bahwa rindu sosok ayah, ya kan? Rindu ngobrol sama ayah. Rindu lebih banyak ngobrol sama bapak gitu ya. Pingin diarahin, pingin dinasehati, itu ada gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi terobati dengan orang yang kemudian dalam tanda kutip menggantikan posisi ayah. Nah, itu penting. Tapi Bang, sekarang ketika kemudian pemahaman Abi berubah ya, ketika kemudian menemui ilmu ngaji dan yang lainnya, kajian itu menyembuhkan luka pengasuhan. Jadi sudah sembuh total. Nah, sudah sembuh total dan apa? Sekarang membayar hutang. Makanya Istilahnya Abi membayar hutang. membayar hutang. Jadi Abi nggak mau abang, adik dan nanti ada adik-adik yang lain gitu itu nggak boleh kemudian merasakan apa? Luka yang sama. Makanya sekarang Abi tuh waduh ya perhatian sama anak-anak, bawa me time abang, me time adik, me time buat Umi itu dilakukan untuk apa? Membayar dalam tanda kutip hutang yang dulu pernah ada. Nah, soal membayar hutang ini, Bi, di tengah kesibukan Abi, coba mungkin Abi bisa share juga ke ayah bunda yang ada di sini, sahabat Insan Tama Channel, gimana
tips and trick waktu Abi ngasuh abang juga gitu. Ya, jadi abang hidup dalam kondisi yang berbeda dengan orang tua yang lain. Bisa jadi mungkin sama, mungkin tapi bedanya sama-sama sibuk, yang satu sibuk dengan urusan bisnis. Nah, kalau Abi memang sibuk di luar dalam urusan dakwah. Ini juga berat. Kenapa? Karena waktu buat abang pasti sangat sedikit. Apalagi Abi ditambah dakwah, tambah bisnis pula. Ada dakwah dan gitu. bisnis, Ya, itu gitu kan? makanya. Makin sulit lagi. Iya. Nah, bagaimana caranya? Satu, abang ingat nggak? Abang sering Abi ajak ngikut kajian. Iya. Iya kan? Abang yang pasangin infokus, kita pulangnya makan bareng, di mobil kita ngobrol, di kereta api kita ngobrol, abang selalu Abi tuntun kemana Abi ngisi kajian, masih kecil abang. Iya. Kenapa? Karena itulah me time. Yang penting itu quality time, berkualitas. Abang ingat nggak? Abang Abi ajak umroh, berdua kita berdoa di depan multazam, kita sujud bareng, kita sholat bareng, ya kan? Kita di Masjid Nabawi bareng. Itu apa? Itu me time, quality time. Kenapa? Membalas waktu yang nggak pernah ketemu. Abi pulang abang udah tidur. Iya, Abi biasanya kalau misalnya berangkat misi subuh, Iya. pulang, udah ada Abang berapa? bangun, Abi udah nggak ada. Iya kan? Nah, gimana caranya? Harus cari waktu, harus komitmen untuk apa? Quality time tadi. Ya kan? Bang, temenin Abi, kita makan pecel lele berdua ngobrol. Bang, kita berenang. Bang, kita sepedaan. Bang, itu namanya apa? Me time. Jadi jangan cari alasan buat ayah. Untuk apa? Aku kan sibuk. Aku nggak punya waktu. Kalau kamu nggak punya waktu untuk anakmu, begitulah nanti anakmu tidak punya waktu untukmu. Berarti nanti akan ada ya kayak semacam pola yang berulang gitu pola ya yang dia. berulang. Abi nggak mau. Dan Abi berharap di masa-masa tua Abi nanti, abang ada waktu untuk Abi. Ya kan? Ya kan? Abi sekarang udah mulai menua. Ya kan? Sudah mulai lemah badannya. Ya kan? Sudah mulai terbatas. Dulu lari keliling lapangan, berapa kali masih kuat. Sekarang sudah mulai melemah. Nah, abang nanti mulai gantian. Jadi Abi itu naik siklusnya begini, mulai turun, abang begini. Nah, titik temunya di mana? Titik temunya adalah sama-sama naik. Tapi itu kan idealnya, tapi nggak bisa. Umur nggak bisa bohong. Turun. Ya kan? Nah, udah mulai memutih nih, lihat. Udah ada putih-putih. Iya kan? Bahkan Umi waktu mijit Abi, wah Abi udah banyak ubannya. Iya. Lah iya udah mau 45 tahun. Coba bayangkan. Ya kan? Itulah kenapa kemudian Islam itu sangat memuliakan orang tua kita. Karena jasanya itu nggak bisa kita balas dengan apapun. Nggak bisa kita gantikan dengan apapun. Itulah keberadaan orang tua. Makanya orang tua itu luar biasa. Dan Abi nggak mau kehilangan momen nanti di saat Abi menua, abang malah pergi meninggalkan orang tua. Nggak mau. Makanya apa? Abi berharap dengan dididik keislaman yang kuat, dididik keimanan yang kuat, semuanya bisa dirasakan pada saat masa muda dan tua. Itu. Nah, terus tentang pengasuhan ini juga Abi, di tengah kesibukan Abi kan pasti Abi mempercayakan ke salah satu lembaga Ya. sekolah yang ini Insan Tama gitu. Nah, dari SD, Ya. SMP, sekarang SMA, kenapa Abi terus mempercayakan Insan Tama untuk mendidik abang di tengah-tengah kesibukan Abi? Iya, justru tadi Abi butuh mitra, Abi butuh sahabat, Abi dan Umi butuh teman. Untuk apa? Karena kami sadar kami nggak sempurna, karena kami sadar kami lemah. Bagaimana caranya? Kami butuh mitra, dan mitra yang kami pilih nggak mungkin sembarangan, ya kan? Iya. Mitra yang kami pilih adalah sekolah yang akan membentuk karakter leadership untuk abang. Dan kalau ingat leadership kepemimpinan yang muncul di benak Abi, Insan Tama. Ya, makanya abang juga betah kan dari SD. Iya, dari SD. Ya kan? Bahkan kalau ada kampus Insan Tama, kampus Insan Tama juga. Ya kan? Dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai mitranya keluarga. Untuk apa? Untuk kemudian mendidik anak punya saksiyah Islamiyah. Cara berpikirnya Islami, cara merasanya Islami, kepemimpinan visinya Islami. Ya kan? Nah, jadi orang tua kalau milih sekolah juga nggak boleh sembarangan, Bang. Bukan sekedar yang fasilitasnya mewah. Bukan sekedar yang harganya mahal, ada sekolah sampai ratusan juta atau miliaran, bukan itu. Tapi kurikulumnya, guru-gurunya memastikan kita tenang. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan karakter anak soleh. Ingat gak Bang, pesan Umi sama Abi?
Abi nggak pernah minta abang jadi anak pinter. Iya. Nggak pernah minta jadi juara. Ya mungkin Santama tahu lah gimana nilai Iya. nilai eksaknya. Santama tahu lah ya. Iya kan? Yang Abi minta apa? Soleh. Dia soleh. Karena kalau abang soleh itu nilainya sudah 1. Abang pinter itu 0. Ya, abang nanti hebat bangsawan jadi 0. Abang jadi politisi jadi angka 0. Kalau ada satunya makin banyak nolnya makin mahal. Tapi kalau satunya nggak ada Nggak berharga. 0 semuanya. 0 semuanya. Jadi makanya soleh aja dulu. Yang lainnya meniru, ikut aja nggak ada masalah. Tapi jangan jadi dalih ya. Oh wajar kan nilai matematikanya dijelek. Parah banget kan? Ya itu namanya bela diri. Ya, insan Bang ini tamat. kok nilainya jelek. Kok ininya jelek? Ya kan yang penting soleh. Ya itu juga nggak gitu juga kali. Gitu Iya. ya. Gitu. Iya. Nah, Karena abang nilainya jelek juga sama-sama Abi juga. jadi nurun dari habis. Jadi like father like son bang. Tapi kan yang penting nilai-nilai laki-laki itu kan nurun gitu kan Bi. Ya, karena kan berarti abang nggak kekurangan kasih sayang ayah gitu. Padahal Umi abang tuh jago matematika. Ya nggak nurun ke abang. Nah itu makanya Umi abang itu bang nilainya bukan cum laude. Kalau cum laude tuh 3,5. Ya, udah Umi musuh abang cum tuh 3,95. Bayangin. Nah pertanyaan abang kan nanya kan, kenapa abang Abi pilih Umi yang kayak gitu? Iya, Ya untuk kan? mendidik. Iya. Lah iya. Nah, itu Abi- balik lagi ke tema yang tadi ya, Bi. Nah bang, jadi Abi itu milih sekolah, milih istri aja nggak sembarangan. Jadi Abi semuanya nggak sembarangan, nggak sembarangan. Sebagaimana Allah menciptakan manusia nggak sembarangan. Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Allah nggak sembarangan, makanya Abi juga nggak mau sembarangan milih rahim untuk jadi ibunya anak-anak. Solihah, coba apa? Pintar, dari keluarga baik, ya kan? Lahirlah anak. Yang diharapkan apa? Baik dan pintar. Ternyata pintarnya bagus sih. Iya, pintarnya di hal yang lain ya, pintarnya di hal Insya Allah. Ya bang ya. Nah jadi itu bang. Nah nanti abang juga begitu. Gede. Nah, ini juga pesan buat calon-calon father juga Iya, kayak abang kan. Bi. memilih istri juga bukan sembarangan. Karena ini urusan pernikahan, urusan masa depan, urusan keturunan, urusan nasab. Ya, jadi yang dipilih apa kata Nabi? Pilihlah karena agamanya, engkau pasti beruntung. Makanya alhamdulillah coba lihat abang. Siapa yang ngajarin Al-Fatihah abang pertama kali? Siapa yang bimbing abang Quran? Siapa yang bimbing? Abi dan Umi. Bukan guru ngaji, nggak ada guru ngaji di rumah kita. Kita nggak punya guru ngaji. Ya. Ya kayaknya kalau misalnya bahas fatherless ini cakupannya kemana-mana ya, Bi. Luas banget. Dari tadi kita ada bicara tentang bagaimana Indonesia bisa menjadi negara fatherless ketiga di dunia dengan angka yang tinggi banget ya. Terus juga kemudian sosok Abi juga yang memang kekurangan sosok ayah begitu. Tapi akhirnya bisa terobati dengan adanya sosok ayah sambung. Nah mungkin buat teman-teman semuanya yang juga punya pengalaman yang sama juga bisa di-share di kolom komentar nanti ya. Nah terakhir Bi, mungkin ada pesan dari Abi buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Nah, mumpung ini podcast pertama, Ya. kita Abi pingin justru nanya ke abang. Nah itu tadi kita udah ini ya. Langsung dia gugup nih, ditanya sama Abinya gua. Jadi ini namanya host ditanya sama Host bintang ditanya tamu. narasumber. Coba abang bayangkan, ya betapa abang beruntung. Ya, abang beruntung. Mungkin banyak teman-teman abang yang bilang, wah enak ya Liv, ya kan? Padahal Ya, dapat orang tua itu kan nggak pernah milih. milih. Ya. Abang nggak pernah milih dari rahim siapa. Abang nggak pernah punya pilihan ayah siapa, ya kan? Nah abang sekarang punya kedua orang tua yang sayang, yang cinta, bahkan rela berkorban apapun untuk abang anaknya. Abang pernah nggak kebayang satu waktu Abi nggak ada? Coba abang pernah nggak ngerasakan ketika kemudian Abi nggak ada bersama abang, Abi wafat, apa yang abang rasakan coba? Kira-kira yang abang paling rindu, yang abang paling kenang apa kira-kira Abi nggak ada di rumah coba? Ya, yang pertama pastinya gak ada sosok yang bisa nanemin nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai agama, nilai-nilai dari seorang laki-laki ya, terutama ya Bi ya. Nah kemudian juga gak ada yang bisa ngebonding gitu. Istilahnya kalau misalnya burung itu bisa terbang dengan dua sayapnya, diibaratkan burung itu
sayap kanan kiri itu ayah dan ibu gitu. Ibaratnya satu lepas itu kan dah kita nggak bisa terbang berjaya gitu. Dan juga kalau misalnya diperhatiin tokoh-tokoh sukses gitu itu rata-rata memang punya sosok ayah yang ada tapi juga membina mentalnya gitu. Sekalipun misalnya dia dari keluarga berada gitu, itu dididik mentalnya. Nah akhirnya bisa jadi sukses. Nah yang abang khawatirkan sebenarnya kalau misalnya Abi misalnya pergi di usia abang yang misalnya masih 17 tahun ya kurang ini aja, kurang banyak waktu samanya gitu, kayak gitu sih Bi. Sekarang pertanyaannya, apa yang abang paling rindukan dari sosok Abi? Apa ya? Apa yang abang paling rindu dari sosok Abi? Dari sosok Abi. Yang pertama tentang masukan-masukan Abi, karena mau gimana pun Abi itu kan lebih banyak pengalaman hidup daripada abang. Jadi misalnya mau ngambil keputusan apa, misalnya bikin konten, itu hal yang paling sederhana. Abi banyak ngasih masukan. Mau milih apapun itu Abi pasti ngasih masukan gitu. Dan itu sih kalau misalnya Abi nggak ada tuh masukan-masukan itu yang bakal dirinduin gitu Bi. Tapi mungkin bisa nggak digantikan dengan orang lain yang bisa ngasih masukan juga, kan ada teman ada. Karena mungkin itu beda kasus ya. Misalnya kalau misalnya kayak Abi yang memang udah kehilangan sosok ayah dari kecil, itu mungkin bisa diobati gitu karena waktu sama ayahnya nggak gitu panjang. Nah cuman sama abang sama Abi kan berarti sama saat ini udah sampai 17 tahun gitu kan. Udah 17 tahun nggak segampang itu buat digantiin juga sama orang lain gitu. Ya, jadi pesan Abi buat abang dan buat semua yang nonton, mumpung ayahnya masih ada, mumpung ibunya masih ada, maksimalkan. Ya, maksimalkan ya. Peluk mereka, bakti sama mereka, ya. Taati mereka selagi taat sama Allah sebelum nanti mereka nggak ada. Dan nanti abang akan kerasa ketika nggak ada itu rasanya bagaimana. Ya kan? Nah makanya sebelum itu terjadi, makanya Abi tanya supaya apa? Supaya setiap anak yang nonton hari ini memuliakan ayah dan ibunya, bukan salah satunya, tapi kedua-duanya. Tapi abang juga mau nanya sama Abi. Tadi kan Abi bilang kalau misalnya kita nggak bisa memilih dari mana kita dilahirkan. Apa yang seharusnya dilakukan sama seorang anak? Ini dari pandangan seorang anak ya Bi ya. Kalau misalnya dapat orang tua yang memang nggak sesuai ekspektasinya, atau misalnya salah satu anak yang kena fenomena fatherless ini, apa yang sebenarnya harus dilakuin sama anak? Ya, yang pertama ini pertanyaan keren. Bagaimana anak ketika mendapatkan ayah tidak sesuai dengan harapannya? Misal ayahnya temperamen, ibunya cuek. Ini bagaimana? Yang pertama ini yang namanya qadha, ya, atau takdir. Ini berarti Allah yang Maha Tahu kenapa diberikan ujian demikian. Berarti yang pertama apa? Terima, ridho sama takdir. Pasti ada kebaikan di balik ini semua. Yang kedua, doa. Terus doa. Karena bisa jadi anak pun dapat hidayah justru dari orang tua pun dapat hidayah dari anak. Jadi doa terus, ya Allah lembutkan hati ayah ibuku. Ya, coba abang bayangkan Ustadz Felix yang pernah ke podcast, sesuai nggak harapannya dengan orang tuanya? Enggak kan? Bahkan lebih berat bang. Kenapa? Ayah dan ibunya berseberangan, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Terus berdoa, terus. Sekarang sudah lebih membaik. Dan kita doakan di akhir hayatnya syahadat. Nah itu yang namanya apa? Bakti. Wah sayang banget. Dan Nabi pernah nanya ke Ustadz Felix, di antara semua anak-anaknya mana yang orang tua yang paling sayang? Ke Ustadz Felix justru. Artinya apa? Ada hal yang kita nggak bisa pilih, tapi ada yang tetap bisa kita pilih. Nah ini pentingnya pemahaman juga ya buat anak ya Bi ya. Kita tetap berbuat baik, kita tetap nurut sama orang tua, kita tetap sayangi orang tua kita tetap doakan dia dalam doa kita, hadirkan namanya dalam doa kita. Allah ubah hatinya bang, Allah ubah hatinya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami apa yang Alif tanya, dan itu terjadi hari ini banyak. Makanya sampai ketiga di dunia kan berarti bukan 1.002 orang, mungkin 1.000. Bapak gue gitu banget sih kan gitu. Ada yang bahkan bapak membunuh anaknya. Bahkan ibu kan kemarin 2 anak dibunuh gara-gara pinjol. Nah kan berarti kan nggak sesuai ekspektasi, ya. Jadi kalau sesuai berarti syukur, kalau tidak sesuai sabar. Dan apa kata Nabi? Dua-duanya baik. Sabar dapat pahala tanpa batas, syukur juga dapat pahala kebaikan. Jadi nggak ada ruginya bang. Ya, jadi semuanya indah ketika
bersama Allah. Jadi makanya pemahaman itu penting. Ya, pemahaman itu penting. Berarti kalau misal bahas Fatherless ini intinya adalah pemahaman tentang Islam gitu. Ayahnya paham tentang Islam, gimana cara mendidik anak. Andai kata pun anak yang nggak dapat orang tua sesuai ekspektasi, berarti dia juga paham gimana sikapnya harus kayak gimana gitu. Iya. Iya. Jadi ayah harus kemudian ideal. Ibu juga ideal, anak juga ideal, tapi kan ada suasana atau kondisi yang menyebabkan nggak ideal. Ya, karena hidup ini kayaknya nggak pernah ideal. Iya, hidup ini nggak pernah nanti ideal. ideal tuh di surganya Allah. Iya. Makanya selalu doa agar kita berkumpul semuanya di surganya Allah. Jadi ayah, ibu, anak semuanya visinya ke surga. Sekeluarga masuk surga, Bang. Nah, itu mimpi tertinggi kita. Selalu Abi bilang kan sama Abang, Bang, rumah tangga kita mau kemana? Bang, ini kapal kita yang di rumah nih, adik, umi, abang tuh mau kemana? Kita semuanya mau kumpul di surga, makanya wajar milih kendaraan menuju surga, milih pekerjaan menuju surga, milih nanti mantu. Wah, abang bentar lagi nih. Aduh, milih mantu. Iya. Itu juga pasti menuju surga, nggak sembarangan. Gitu ya, Bang. Jadi itu pertanyaan keren banget sih. Ya makanya tadi kalau misalnya Abi di awal ada sebutin ayah adalah nahkoda di rumah, itu memang bener sih gitu, karena siapa yang menentukan visi ke rumah, visi rumah gitu mau kemana itu ayah. Ya mungkin ada lagi Bi pesan-pesan dari Itu Abi aja. buat teman-teman di sini. Oke. Itu aja cukup. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tadi kita udah banyak banget dapat insight tentang bagaimana treatment seorang ayah ke anak, kemudian anak juga kepada ayah gitu. Jadi intinya saya rasa udah lengkap lah ini podcastnya, udah terbahas semuanya. Dan mungkin teman-teman yang punya masalah atau misalnya luka pengasuh atau apapun yang mau di-sharing, mungkin boleh juga diisi di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast ini. Ya. Semoga juga bisa dapat manfaatnya. Banyak banget sih manfaatnya ya Bi ya. Amin. Insyaallah, amin. Alhamdulillah. Dan juga jangan lupa subscribe Insantama Channel dan juga nantikan podcast-podcast episode berikutnya. Terima kasih. Saya Fatih Alif dan juga Abi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.